selamat datang di Saras 001 Channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang penyuluh kesehatan masyarakat. Nomor 1. Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan adalah definisi dari A. Perjanjian, B. Kemitraan, C. Germas, D. Bina suasana, E. Pemberdayaan masyarakat. Jawabannya adalah B. Kemitraan. Kemitraan adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, yang tidak termasuk alasan dari pentingnya kemitraan di bidang kesehatan, yaitu A. Pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama, B. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat dalam bidang kesehatan, C. Adanya peluang sumber daya dari mitra potensial, D. Pengambilan keputusan terkait kesehatan dilakukan secara demokratis, E. Kesehatan merupakan modal dasar bagi keberhasilan pembangunan sektor lain. Jawabannya adalah D. Pengambilan keputusan terkait kesehatan dilakukan secara demokratis. Nah, ada 4 alasan pentingnya kemitraan di bidang kesehatan. Yang pertama, karena pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Kemudian, kesehatan merupakan modal dasar bagi keberhasilan pembangunan di sektor lain. Selanjutnya, peningkatan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat dalam bidang kesehatan, khususnya yang bersifat promotif dan preventif. Yang terakhir adalah adanya peluang sumber daya dari mitra potensial. Nomor selanjutnya, 1. Keterbukaan, 2. Tanggung jawab, 3. Kesetaraan, 4. Saling menguntungkan. Manakah yang termasuk prinsip dasar kemitraan? A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 4, C. 2, 3, 4, D. 1, 3, 4, E. 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah D. 1, 3, 4. Nah, terdapat 3 prinsip dasar kemitraan. Yang pertama adalah kesetaraan, kemudian keterbukaan, dan saling menguntungkan. Nomor selanjutnya, bukan hal yang menjadi landasan dalam menggalang kemitraan, yaitu A. Saling memahami kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur masing-masing, B. Saling menunggu untuk dihubungi, C. Saling bersedia membantu dan dibantu, D. Sinergi, E. Saling mendorong dan mendukung. Jawaban yang tepat adalah B. Saling menunggu untuk dihubungi. Pembahasannya, adapun landasan dalam menggalang kemitraan. Yang pertama, saling memahami kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur masing-masing. Kemudian, saling memahami kemampuan, saling menghubungi, saling mendekati, saling menghargai, sinergi, saling mendorong dan mendukung. Yang terakhir adalah saling bersedia membantu dan dibantu. Nomor selanjutnya, di bawah ini adalah beberapa kunci keberhasilan dalam melakukan kemitraan, kecuali A. Adanya creation of dynamic team, B. Adanya collaboration, C. Adanya coordination, D. Adanya coworker, E. Adanya cooperation. Jawaban yang tepat adalah D. Adanya coworker. Adapun kunci keberhasilan dalam kemitraan, yang pertama adalah adanya cooperation, kemudian adanya coordination, adanya collaboration, adanya creation of dynamic team, dan komitmen. Nomor selanjutnya, tiap sasaran kemitraan memiliki ragam aset dan potensi. Di bawah ini merupakan potensi yang ada pada pihak pemerintah, yaitu A. Pengembangan program, B. Penguatan kapasitas melalui pendampingan, pemahaman isu, dan jaringan, C. Mengelola advokasi dan kampanye sosial,
D. Kemampuan delivery. E. Dukungan dana dan mengelola dana CSR. Jawaban yang tepat adalah A. Pengembangan program. Nah, pada pihak pemerintah, ragam aset dan potensi yang ada yaitu penetapan prioritas dan alokasi anggaran, kemudian pengembangan program, penyediaan kebijakan dan aturan yang mendukung, kemudian penyediaan data pembangunan, lalu lebih mengetahui konteks dan melokalkan, kemudian mengelola dana dan personalia, yang terakhir adalah terbiasa melaksanakan program sendiri atau pengadaan barang dengan swasta. Nomor selanjutnya, kemitraan di bidang kesehatan tidak akan datang dengan sendirinya. Kemitraan tersebut harus dijalin dan digalang dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kemitraan agar jalinan kerjasama tersebut berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya menggalang kemitraan harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang sistematis. Langkah awal yang dilakukan dalam menggalang kemitraan di bidang kesehatan yaitu A. Menyiapkan diri. B. Identifikasi calon mitra potensial. C. Menentukan gagasan kemitraan. D. Merumuskan tujuan dan peran mitra. E. Merumuskan rencana kerja kemitraan. Jawaban yang tepat adalah C. Menentukan gagasan kemitraan. Nah, adapun langkah-langkah menggalang kemitraan di bidang kesehatan meliputi yang step pertama itu adalah menentukan gagasan kemitraan. Kemudian kita mengidentifikasi calon mitra potensialnya, lalu merumuskan tujuan dan peran setiap mitra, kemudian menyiapkan diri, lalu membangun kesepakatan kerjasama kemitraan. Step selanjutnya, merumuskan rencana kerja kemitraan, lalu melaksanakan kerjasamanya, dan yang terakhir adalah melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan kemitraan. Nomor selanjutnya, mengacu kepada landasan kemitraan, maka calon mitra yang dicari sebaiknya A. Memiliki payung hukum yang berlaku, termasuk acuan ilmu pengetahuan yang sesuai. B. Acuh terhadap masalah yang dihadapi, termasuk aspek pemecahan masalah. C. Bersedia mengembangkan komunikasi satu arah. D. Rigid, formal, dan mudah dihubungi. E. Memiliki ketulusan untuk membantu pelaksanaan kegiatan kemitraan. Jawaban yang tepat adalah E. Memiliki ketulusan untuk membantu pelaksanaan kegiatan kemitraan. Nah, mengacu kepada landasan kemitraan, maka calon mitra yang dicari sebaiknya adalah orang-orang yang peduli terhadap masalah yang dihadapi, kemudian bersedia mengembangkan komunikasi dua arah, lalu memiliki pemikiran dan cara kerja yang sistematis, dan secara internal memiliki pembagian kerja dan koordinasi yang baik, lalu memiliki ketulusan untuk membantu pelaksanaan kegiatan kemitraan. Lalu siap memberikan saran dan dukungan, orangnya fleksibel, informal dan mudah dihubungi, lalu bersedia dan dapat menyediakan waktu, tenaga, dan sumber daya lain untuk kepentingan kemitraan. Mengetahui cara-cara bermitra, bersedia dan dapat memberikan kontribusi berupa gagasan atau proyek kemitraan, memiliki relasi yang baik, bersedia bergabung dalam tim yang solid, dan kontribusinya berkelanjutan, dan taat kepada kesepakatan yang telah dirumuskan bersama. Nomor selanjutnya, pemantauan dan penilaian kegiatan dapat dilakukan dengan memperhatikan indikator keberhasilan kemitraan. Salah satu indikator masukan atau indikator input yaitu A. Kontribusi mitra. B. Jumlah mitra yang tergabung dalam kemitraan. C. Frekuensi pertemuan. D. Jumlah kegiatan dan keberlangsungan. E. Adanya produk atau hasil dari kemitraan. Jawaban yang tepat adalah B. Jumlah mitra yang bergabung dalam kemitraan. Nah, adapun untuk indikator inputnya adalah jumlah mitra yang bergabung dalam kemitraan. Untuk indikator prosesnya ada kontribusi mitra, frekuensi pertemuan, jumlah kegiatan, dan keberlangsungannya. Dan indikator luaran atau indikator outputnya adalah adanya produk atau hasil dari kemitraan, termasuk adanya percepatan pencapaian target program kesehatan. Selanjutnya,
Pengembangan jejaring merupakan suatu proses mengawali, merawat, dan mengembangkan hubungan antar perorangan dan antar organisasi yang saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Di bawah ini yang bukan merupakan kegiatan pengembangan jejaring kemitraan, yaitu A. Situs internet, B. Pengembangan database, C. Pertemuan seperlunya, D. Pencatatan dan pelaporan, E. Komunikasi reguler. Jawaban yang tepat adalah C. Pertemuan seperlunya. Dalam kegiatan pengembangan jejaring kemitraan yang dilakukan yaitu pengembangan database, kemudian situs internet, komunikasi reguler, pertemuan secara rutin, dan pencatatan serta pelaporan. That's all kawan-kawan. Demikian 10 soal yang sudah kita bahas bersama. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tunggu soal-soal berikutnya ya. Terima kasih.